Saya pernah coba Hmm. beli ya emas belakangan ini. Oke. Emas di butik-butik Antam, kosong. Kosong? Iya, Wow. harus pesan. Harus Harus antri. Indian berarti? Iya, harus antri. Oh, ngantri. Antrinya, Oh. antrinya selalu habis. Mau antri habis. Oh, gitu. Harga emas turun. Nah, emas juga kan menjadi salah satu penyumbang inflasi nih di Indonesia. Nah, menurut Pak Ariston apakah ini menjadi, kalau saya sih menangkap apakah ini sinyal begitu masyarakat berarti sebenarnya sudah melek investasi juga nih. Iya nih. Jadi sebelumnya mungkin investasi saham kah atau obligasi dan lain-lain, sekarang sudah mulai banyak juga nih yang mengkoleksi emas sehingga demand-nya juga tinggi di masyarakat begitu. Iya, saya pernah coba beli ya emas belakangan ini. Oke. Emas di butik-butik Antam, kosong. Kosong? Iya, Wow. harus pesan. Harus harus antri. Indian berarti? Iya, harus antri. Oh, ngantri. Antrinya selalu habis. Mau antri habis. Oh, gitu. Antam, gitu ya. Wow. Berarti Antri saking itu, tingginya itu ya? antri itu datang langsung kita ke sana atau harus datang. online? Harus datang. Iya, Wow. harus datang. Terus akhirnya coba cari yang lain ke saingannya Antam. Oke. Masih ada tuh. Kayak UBS. Kemudian ada Raja Mas ya. Oke. Itu harganya juga lebih tinggi malah. Oh. Nggak sesuai dengan harga yang tertera di Iya. Antam gitu. Berarti memang persaingannya juga makin tinggi ya, dalam artian dari sisi Antam mungkin ada keterbatasan tapi bisa diambil mungkin oleh kompetitor dengan harga yang lebih mahal. Tapi diburu nggak masih Pak? Dia masih, mereka juga inden gitu. Wah. Oh, inden juga. Iya. Dahsyat ya Mas Susah ini juga ya. ya. 2026 berarti kansnya akan mengarah kemana sih kalau bicara emas di Indonesia ya, terutama nih Pak Ariston. Prefer menurut Anda koleksi yang tadi emas batangan kah? Atau emas perhiasan, meskipun dari sisi penggunaan kan masih banyak masyarakat Indonesia yang show off lah ya, pengen gitu kelihatan aku punya banyak emas misalnya gitu kan. Nah ini kalau dari sisi investasi Pak Ariston, ya dengan semakin banyak berita-berita soal emas ini, soal investasi emas, soal logam mulia, mereka mungkin lebih cenderung ke lebih banyak lagi masuk ke logam mulia batangan gitu ya. oh oke. Untuk investasi mereka gitu. Emas batangan tuh mau. Oke, kita kalau misalkan bicara emas tadi kan, sekarang kita coba, kayaknya harga minyak dunia juga masih bertahan di antara 60-an nih, 60 US dolaran nih. Apakah ini penurunan, ini kira-kira kejadiannya gara-gara kenapa ya? Itu karena catatan dari survei dari IEA itu ya, terjadi oversupply. Oversupply. 4 juta barel. Sedangkan demand cuma naik 800.000 barel. Artinya sedang terjadi penurunan demand-nya itu. Iya, mungkin karena ini ya itu tadi karena geopolitik. Geopolitik terus juga. Tarif Trump itu kan menghambat industri ya. Jadi orang pikir 2 kali untuk menambah kapasitas produksinya, jadi demand menurun. Iya. Tapi kalau kita ngebaca nih ya, kalau misalkan emang Trump benar-benar melakukan invasi ke Greenland misalnya nih, amit-amit kejadian. Oke. Nah, apakah itu bisa mengerek juga kah? Atau cuman emang sekadar ya udah segitu harganya 60-an gitu? Karena udah disonding dari lama nih. Iya, makanya. Jadi udah price in mungkin. Udah bersiap-siap kan orang-orang, wah ini harga bakal mahal nih gitu. Tapi Greenland bukan produsen minyak mentah. Bukan. Iya. Kalau nyerang Iran nah mungkin. Iya bisa. Nyerang Iran. Tapi potensinya kalau kita lihat dengan pergerakan harga energi, kemudian distribusi, logistik dan lain-lain, kemudian akankah berdampak kalau kita bicara mengenai pengiriman tadi produk-produk emas secara global juga begitu Pak Ariston? Kira-kira. Bisa mempengaruhi. Jadi itu ya kayak kejadian apa ya? Rusia lawan Ukraina ya. Itu kan mempengaruhi jalur distribusi mereka, logistiknya. Jadi harga komoditi tiba-tiba naik gitu, spike gitu. Oke. Berarti tetap ada ya nanti irisannya begitu ya. Oke. Wah, ini menarik tuh. Berarti emas kalau mumpung sekarang tadi 2,7 juta ya per gram. Jadi kalau punya uang ya mungkin bisa lah segram 2 gram. Bisa lah, kita ambil dulu pelan-pelan kan. Iya, meskipun harus ngantri bahkan tadi. Karena belakangan ini kenaikan emas cukup tinggi ya. Cukup kencang. Nggak kayak sebelum Covid tuh dia sideways. Iya benar. Sedikit naiknya, lama lagi. Harga di situ-situ aja gitu. Sekarang tiba-tiba ngetrend naik gitu. Oke. Nah kalau misalnya lagi-lagi tadi harga emas kemudian harga minyak global begitu ya, mungkin tadi ada irisannya juga. Tapi kalau harga minyaknya akhirnya nggak naik begitu dalam artian stagnan karena tadi ada oversupply, tidak akan berdampak terhadap komoditas strategis global lainnya seperti emas juga misalnya begitu.
Kalau harga minyak mentah stagnan, Ya stabil begitu. Karena kan tadi memang justru bagus ya. oh justru bagus kan? Oke. Bisa diprediksi jadi mereka mungkin bisa membantu produksi mereka gitu. Oke. Nah itu dia tuh mau. Ini nih, kira-kira bensin bisa ikut murah nggak ya? Nah itu dia. Kan itu pertanyaan banyak orang itu masih jadi pertanyaan lebih lanjut. Ingat kita kan udah jadi net importer juga. Tapi meskipun oversupply, demand terus naik kan, tumbuh. Iya. Terus tumbuh meskipun kecil. Oversupply mungkin karena tadinya cadangan nggak diapa-apain, Iya. tiba-tiba diproduksi lebih banyak gitu. Mungkin mereka mau dapat penghasilan lebih besar gitu ya. Tapi demand selalu naik meskipun ada slogan renewable energy. Betul. Tapi nggak kejadian terus. Bener-bener. Karena susah kan beralih ke Cina aja tuh yang gencar-gencar baterai itu. Batu baranya juga masih dipakai masih juga. iya. Betul. Lah emang listrik kan juga pakai batu bara. Iya, karena udah ada dan murah. Yes, betul. Dibandingin yang baru, nyari yang baru kan agak susah gitu. Kemahal. Nah ini dia. Emas lagi-lagi di tahun 2026 menjadi koleksi yang menjanjikan. Potensi, nah ini sih berharap juga kalau saya begitu turun bisa nggak sih Pak? Penasaran gitu kan. Kalau ada potensi turun loh, justru itu kita peluang itu. Karena kan tren naik kan kayak harga sama aja. Iya kan? Lanjut tiba-tiba koreksi Nah, tajam. ada koreksi. Pasti Nah itu ada, potensinya ada gak sih? Pasti ada. Oke. Tapi nggak tahu kapan. Oh itu dia. Tapi kalau melihat dengan kondisi global yang Kalau ada dinamika, Maya mungkin ya. Kalau udah ada Maya. Berarti Boplas ini buru-buru juga nih pengen cari ya, emas paling juga tidak nih. kan kita udah bisa dong ya kan. Apa yang bisa kita bidik begitu. Iya, agak susah untuk turun dalam gitu, agak susah sekarang. Oke. Jadi kalau mau invest ya invest aja. Tapi jangan berharap juga jangka pendek ya untuk invest. Nah itu Iya. Mas. Takutnya Baiknya. dia sideways. Kalau investasi emas tuh short term, medium atau long term sih? Agak long term. Agak long term. Ya. Jadi diemin aja, beli. Simpan. Ya. Makanya jangan pakai uang panas. Oh itu iya dia. benar-benar. Uang adem ini mau yang perlu dicari nih mau. Ya itu uang adem kan bisa dicari sebenarnya gampang. Iya. Yang sulit adalah mau nggak lu beli? Nah, kalau mau sih pasti ya Pak ya. Iya. Cuma kan bahan bakarnya tuh ada. Ya Iya, itu dia. Tapi kalau dari Pak Ariston ngelihat dengan kondisi Indonesia sendiri begitu ya. Kita kan produsen emas juga nih. Nah, itu akankah nanti mempengaruhi justru demand di masyarakat, stok emas di Indonesia sendiri atau bagaimana? Kalau untuk harga sebenarnya Nggak akan ya? kecuali ada kebijakan pemerintah yang kemarin Kementerian Keuangan itu memajaki ya ekspor. Nah, itu mungkin akan sedikit banyak bisa mempengaruhi harga. Artinya emas yang di pasaran global akan berkurang atau menyusut dikit ya. Jadi itu menaikkan supply berkurang, demand naik, harga akan ikut naik gitu ya. Malah bisa naik lagi. Iya, bisa begitu. Kapan nih? Nah, ya sambil melihat kemampuan produksi kita juga kali ya Pak ya. Karena kan tadi demand-nya dengan yang setinggi itu, kemudian Pak Ariston tadi sudah menyampaikan mau beli emas ngantri, kemudian udah ngantri barangnya nggak ada lagi. Nah itu apakah potensinya itu masih bisa diisi atau kita harus mendatangkan dari luar negeri? Gitu gimana Pak?